Halo Pak D Lover, ketemu lagi ya sama Pak D. Dan seperti biasa, kali ini Pak D bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini, requestan datang dari teman kita berikut ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Russian Mom. Film ini adalah film busuk, ya apalagi sih, senangannya kalian lah ya, yang menceritakan tentang kehidupan seorang pemuda dengan ibu tirinya yang cakep yang berasal dari Rusia. Konsepnya simpel banget loh ya. Ya iyalah, wong yang diandalkan cuma adegan penggenjotannya saja, jadi ya langsung aja kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik. Kalau sudah, silakan duduk yang manis, jejer yang rapi, siapkan oncom sutra, pelumas bekas, kanebo, dan Pak D, puter intro nih Pak D. Film ini dimulai dengan seorang pria yang sedang rebahan dan tiba-tiba muncul seorang cewek yang lagi sange dan langsung menggenjotnya. Nah, ini ciri-cirinya film busuk ya. Pokoknya di awal-awal film belum apa-apa sudah melakukan penggenjotan, itu kita sudah tidak bisa mengharapkan cerita yang bagus dari film tersebut. Kalian inget-inget itu ya? Pria ini bernama Jang Ho dan cewek ini adalah pacarnya yang bernama Yomi. Dia ini adalah seorang pria yang memiliki cita-cita menjadi seorang chef atau koki seperti ayahnya. Namun masih belum keturutan yo. Jadi Jang Ho ini lumayan pintar masak gitu ceritanya. Nah, beberapa saat kemudian muncul seorang pria. Dia ini adalah ayahnya Jang Ho yang bernama Yongsu yang pulang dalam keadaan teler. Yomi yang pengen bersopan santun dan memperkenalkan diri kepada ayah pacarnya tersebut, tapi Yongsu kemudian melihat bahwa di bibir Yomi terdapat bekas cairan benih pupuk organik. Kemudian dia pun salah paham dan mengira bahwa Yomi adalah cewek panggilan. Sehingga Yongsu kemudian menyawer Yomi dan langsung meremas bemper depan dan belakangnya. Yomi tentu saja marah yo diperlakukan seperti itu, dan Jang Ho kemudian mengatakan untuk memaafkan kelakuan ayahnya tersebut karena dia ini dalam keadaan teler yo. Tapi Yomi terlanjur sakit hati, nyeri dan nyut-nyutan di bagian yang dipegang ayahnya tadi. Sehingga Yomi kemudian langsung menyaduk telur kremes milik Jang Ho. Keesokan harinya, terlihat Yongsu yang tengah memegang kertas yang merupakan formulir pernikahan. Dan film ini pun dimulai. Mbokku wong Rusia. Yongsu yang sedang makan bareng Jang Ho kemudian mengatakan bahwa bulan kemarin ketika ia sedang melakukan bisnis di Rusia, dia kemudian bertemu dengan sesosok wanita yang sangat cantik, yang bahkan bisa membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Sehingga Yongsu kemudian mengatakan bahwa dia besok bakal membawa calon istrinya tersebut ke rumah ini agar Jang Ho bisa mengenal calon ibu tirinya tersebut. Dan hari tersebut pun tiba. Yongsu turun dari mobil dan terlihat ada seorang cewek yang ikut turun bersamanya. Jang Ho yang sedang memasak kemudian dipanggil dan disuruh berkenalan dengan calon ibu tirinya tersebut. Dia ini bernama Olga, lumayan cakep yo. Kalau menurut Pak D, ini adalah spesimen langka yang merupakan hasil kawin silang antar gender dengan gen unggulan premium X video. Nah, mereka kemudian ngobrol-ngobrol dan terlihat bahwa Jang Ho ini nggak memperhatikan minuman teh, melainkan minuman susu yang ada di meja tersebut. Yongsu kemudian pergi dan Olga mengatakan pengen ganti baju dulu. Sementara itu, Jang Ho kemudian mencoba mencicipi teh bekas bibir Olga. Beberapa menit kemudian terlihat Olga yang sudah ganti baju, dan kalau mata kalian tajam, kalian bisa tahu kalau dia ini nggak pakai apa-apa lagi di dalamnya. Jadi analog stick PS dual vibratornya itu terlihat metungul ya. Jadi pengen main PS, game apa gitu.
Jang Ho kemudian mengajak Olga berkeliling rumah dan juga mengajarinya cara memasak. Sehingga dalam waktu singkat mereka ini langsung mendapatkan chemistry. Apa chemistry itu? Sejenis rujak ya. Malamnya mereka bertiga kemudian makan dan minum-minum beras kentur. Namun karena kebanyakan jadi Olga ini agak teler yo. Sehingga dia kemudian klokat-kloket kayak cacing kepanasan. Dan karena Jang Ho nggak kuat melihatnya, kemudian dia pun pergi dari tempat tersebut. Dan kemudian Yongsu pun langsung melakukan penggenjotan. Jang Ho yang mendengar suara celepak-celepok yang menggema di seluruh ruangan kemudian terpancing untuk melihat sumber penghasil suara tersebut. Dan ketika ia mengintipnya, ternyata kelakuannya tersebut diketahui oleh Olga. Keesokan harinya, Yongsu kemudian melakukan rapat dengan Jang Ho dan Yomi untuk menanyakan tentang keseriusan hubungan Yomi dengan anaknya tersebut. Yomi mengatakan bahwa untuk saat ini mereka ini pengen pacaran dulu dan gak pengen buru-buru menikah. Dan kemudian Yomi membisiki sesuatu kepada Yongsu dan Yongsu pun pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya terlihat Jang Ho yang sedang mengajari cara memasak kepada Olga. Kemudian mereka bertiga sarapan bareng dan Yongsu kemudian berkata bahwa hari ini tiba-tiba dia memiliki acara mendadak dan harus segera pergi ke Rusia. Sehingga Yongsu pun berpamitan kepada mereka berdua dan mengatakan agar mereka bisa akur di rumah. Olga mengatakan bahwa dia pengen berbelanja dan dia akan mandi dulu sebentar. Sementara itu karena Jang Ho ini baik hati yo, takutnya ntar kerannya macet atau airnya nggak keluar gitu. Alasan aja sih sebenarnya. Dia pun kemudian mengikutinya dari belakang dan mencoba menikmati pemandangan gunung yang terguyur gemericik air. Setelah selesai mandi, Olga pun langsung mengajak Jang Ho pergi ke Indongapret untuk berbelanja. Dan di sini terlihat bahwa kelakuan mereka ini bukan seperti ibu dan anak yo, melainkan seperti orang pacaran. Selesai berbelanja, kemudian mereka mencoba untuk memasak hasil belanjaannya tadi dan tiba-tiba jari Jang Ho ini terkena pisau. Olga yang melihatnya kemudian mencoba memberikan pertolongan pertama dengan cara menghisap darahnya. Kayak pembalut ya, vampir maksudnya. Namun karena perlakuan Olga tersebut kemudian justru membuat Jang Ho tidak tahan lagi terhadap godaan yang menerpa imannya. Sehingga akhirnya Jang Ho pun nekat untuk menyosor Olga dan mereka pun melakukan kegiatan restorasi penghijauan lahan gundul. Sementara itu Yongsu yang katanya pamitan untuk melakukan bisnis di Rusia, ternyata dia ini sedang berwisata ke dalam goa milik Yomi. Ya, padahal tadi marah-marah loh pas disawer sama Yongsu. Ternyata karena kurang banyak aja nyawernya. Nah, kegiatan terkutuk mereka pun terjadi hingga akhir zaman, yaitu Yongsu yang menikah dengan Olga tapi masih menggenjot pacar anaknya yaitu Yomi, dan Jang Ho yang pacaran dengan Yomi tapi masih bisa menggenjot ibu tirinya yaitu Olga. Jadi di antara ketiga empat orang ini mana yang paling untung banyak menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya. By the way, film ini adalah film fiksi busuk, jadi nggak usah terlalu dibawa serius lah ya. Ini cuma hiburan semata kok, oke? Dan film ini pun berakhir.